asar, maghrib, dan isya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita perhatikan hamba-hamba Allah setelah imam membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hamba-hamba Allah terjebak atau terpecah konsentrasinya dengan HP Bapak Ibu. HP ini Pak sebenarnya tidak salah Bapak Ibu, tergantung orang-orang yang mengarahkannya. Diarahkan kepada yang baik maka akan menghasilkan pahala, diarahkan kepada yang buruk maka akan menghasilkan dosa. Nah maka oleh karenanya untuk kita-kita yang mana setelah kita selesai melaksanakan as-salawat al-mafruḍah, maka sebaiknya kita duduk dan diam sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zikir ini tanda cinta hamba kepada pencipta, tanda cinta pencipta kepada hamba. Tanda cinta hamba kepada pencipta, tanda cinta pencipta kepada hamba. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kau ingat aku, kata Allah. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengingat Allah? Dengan cara zikrullah. Maka kau ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Fadhkuruni azkurkum, kau ingat aku akan ingat kepadamu. Atau dalam makna tasawufnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kau letakkan aku di hatimu, maka akan kuletakkan engkau di hatiku. Allahu Akbar. Kau letakkan aku di hatimu. Bagaimana cara kita meletakkan Allah di hati kita? Dengan cara memperbanyak zikrullah. Kau letakkan aku di hatimu, maka akan kuletakkan engkau di hatiku. Kau cintai aku berjalan, maka akan kucintai engkau berlari. Kau cintai aku berlari, maka akan kucintai engkau sepenuh langit dan bumi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usahakan sehabis imam membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Istighfar kita itu Bapak Ibu akan menjadi penambal. Apa Pak? Penambal. Mana tahu selama kita berada pada bilangan rakaat ketika sholat, ada yang kurang-kurang Bapak Ibu. Istighfar itulah yang menjadi penambal. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah membaca ayat kursi, dan setelahnya apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. 33 kali 3 berapa Pak? 99, disempurnakan menjadi 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 Bapak Ibu. Apa ganjarannya? Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang membacanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Jadi oleh karenanya sebelum kita ba'diyah, sebelum kita mengerjakan sunnah rawatib, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pesankan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita berzikir dengan zikir-zikir yang kami sebutkan tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau bisa Pak, jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Ustaz, kan sunnah. Walau sunnah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kalau kita melihat Pak, dalam banyak athar ataupun aqwal ataupun kalam ataupun sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang disimpulkan oleh para ulama hadis, terdapat pada hadis pilihan yang terdapat pada sahihain Bapak Ibu, Bukhari ataupun Muslim. Keutamaan la ilaha illallah ini Pak, kalau kita bicarakan Pak, nggak cukup waktu 1 tahun untuk membahasnya Pak.
Kenapa demikian? Kalau bisa Bapak Ibu jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Seperti yang pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, la ilaha illallah itu rajanya zikir Pak, induknya zikir Bu. Logikanya kalau induknya kita pegang, anak-anaknya ngikut atau tidak? Kalau induknya kita pegang Pak, kalau induknya kita pegang Bu, kira-kira anak-anaknya ngikut atau tidak? Pasti ngikut Pak. Masa iya Pak Ustadz? Oke Bapak Ibu, kita buktikan bahwasanya la ilaha illallah itu induknya zikir. Saya akan buktikan dengan dalil yang sahih. Karena ketika kita berbicara agama, kita berbicara dalil. Maka oleh karenanya yang pertama Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kenapa Nabi berkalam? Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ketika sakaratul mautnya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kenapa syaratnya la ilaha illallah Pak? Bahkan ketika talqin itu Pak Nabi berkalam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Pertanyaannya Pak, kenapa dengan la ilaha illallah? Zikir itu kan banyak, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya kenapa la ilaha illallah? Ada apa dengan la ilaha illallah? Kenapa la ilaha illallah menjadi syarat utama untuk seseorang itu masuk ke dalam surga? Maka oleh karenanya Pak, kalau kita telusuri lebih dalam lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata la ilaha illallah itu ketika dibaca oleh seorang hamba dapat menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak, perhatikan Bu. Setiap kalimat doa, coba Bapak lihat, coba Ibu lihat, setiap kalimat doa, setiap kalimat zikir yang ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya, pasti bertambah kemuliaan doa tersebut Bapak Ibu. Perhatikan Pak, pokoknya coba Bapak lihat, coba Ibu lihat, setiap doa atau apapun itu bentuk doanya, ketika doa itu disusupi kalimat la ilaha illallah, maka bertambah kemuliaan doa tersebut. Contoh pertama Pak, contoh pertama Bu, sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi berkalam. Apa bunyi kalamnya Bapak Ibu? Barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Bahkan orang yang membaca doa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan dijauhkan dari segala kejahatan manusia. Nah Bapak Ibu, ada nggak la ilaha illallah dalamnya Bapak Ibu? Ada nggak Pak? La ilaha illa anta itu Pak. Yang kedua Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 33 kali 3 berapa Pak? Disempurnakan menjadi 100 dengan apa? Nah, nampak tuh Pak? Artinya apa? La ilaha illallah tuh Pak, ketika masuk ke dalam sebuah doa, di samping dia berubah menjadi pelengkap, dia menjadi penyempurna yang sehingganya kebaikan yang ada pada doa tersebut bertambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Pak, sayyidul istighfar. Perhatikan Pak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika ala mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada enggak la ilaha illallah dalamnya Pak?
Orang yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh pengharapan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Yang terakhir Pak, menunjukkan keindukan la ilaha illallah. Nabi berkalam, terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Apa bunyi kalam Nabi Bapak Ibu? Barang siapa sebelum tidurnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca sebelum tidurnya Bapak Ibu, lalu meninggal ketika tidur. Ada enggak Pak orang meninggal ketika tidur Pak? Meninggal ketika tidur, sebelum tidur dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca sebelum tidur, meninggal ketika tidur, tidak akan ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Ada enggak la ilaha illallah dalamnya Bapak Ibu? Ada enggak Pak? Makanya Pak, Bapak Ibu perhatikan, kenapa ketika zikir la ilaha illallah itu seperti ada gerakan khusus Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa subhanallah? Kenapa alhamdulillah? Kenapa Allahu akbar? Kenapa la haula wala quwata illa billah? Biasa-biasa saja. Tapi kenapa ketika la ilaha illallah ada gerakan khusus Bapak Ibu oleh teman-teman salafi kita Bapak Ibu? Mereka membid'ahkan. Biarkan mereka membid'ahkan. Mungkin mereka belum sampai kepada mereka kebenaran Bapak Ibu. Kami mendapatkan beberapa athar dari kalangan orang-orang saleh Bapak Ibu. Kenapa? Pak, Bu, saya dulu termasuk orang yang keras menentang. Kenapa goyang-goyang kepala seperti itu? Bukankah zikir itu mendatangkan ketenangan? Kenapa dia gelisah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang ketika kita mencintai Allah tuh Pak, saking cintanya kita kepada Allah, otak tuh nggak mampu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu nggak mampu membendungnya Bapak Ibu. Maka oleh karenanya, kalau kita lihat pergerakan wali-wali Allah itu Pak, ketika mereka melakukan penghambaan kepada Allah, berbeda dengan kita Bapak Ibu. Saya tanya kepada seorang mursyid tariqah An-Naqsyabandiyah, berdomisili di Amman, Yordania, Profesor Dr. Yusuf bin Musa Abu Muhammad, guru kami, guru besar mazhab Hambali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mazhab Hambali, rata-rata ulama-ulama Hanabilah kontemporer itu merujuk kepada beliau dari segi keilmuan daripada mazhab Hambali Bapak Ibu. Apa kata saya kepada beliau? Ya Syekh, kenapa engkau, kenapa engkau berbuat demikian? Bukankah zikir itu menghadirkan ketenangan? Bukankah zikir itu menghadirkan kegembiraan? Apa katanya? Ya ghulam, ittaqillah anta. Wahai ghulam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa la ilaha illallah itu butuh gerakan khusus? Pak, la ilaha athar dari orang-orang saleh adalah, bahkan ada beberapa di antaranya tabi'in melakukan hal demikian. La ilaha itu merupakan pengesaan Allah, la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha itu pengesaan kita hamba yang hina mengesahkan Allah. Illallah, illallah itu Pak, ketika ke kiri kolbu mengikatnya, yang sehingganya apa? Berpotensi kita dimudahkan oleh Allah diwafatkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalau kita kaji Pak, panjang kajian kita. Berhubung waktu kita telah masuk, maka kita segerakan. Fa'tabiru ya'ul absar la'allakum turhamun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.